Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Iya. Oh ya, sebelumnya terima kasih ya teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk bergabung ke dalam Zoom meeting ini untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum memulai kegiatan, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya, supaya bimbingan kelompok yang akan kita lakukan ini berjalan dengan lancar, terhindar dari gangguan dan kendala apapun. Oke, sekarang berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mulai dengan berdoa supaya lebih akrab lagi. Maka kita akan berkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari kakak dulu ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Fathia Alida Safina. Teman-teman bisa panggil kakak Fathia ya. Selanjutnya dilanjut oleh teman-teman. Halo teman-teman, kenalin nama saya Rena Anggraini, biasa dipanggil Rena. Halo Rena. Halo Kak. Dilanjut teman-teman. Halo teman-teman, kenalin nama saya Ratu Hafni. Manggilnya Ratu. Halo Ratu. Halo. Selanjutnya boleh dilanjut. Saya Lika Samira, bisa dipanggil Lika ya. Halo Lika. Ya Kak. Halo. Namaku Afi. Dipanggilnya Afi. Halo Afi. Halo. Halo, namaku Tasya Rodotlais, bisa dipanggil Tasya. Halo Tasya. Halo, nama saya Nadia Tika. Bisa dipanggil Nadia. Halo Nadia. Nah. Oke, karena semuanya sudah melakukan perkenalan, sebelumnya kakak mau tanya dulu ya. Di sini sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Belum pernah Kak. Belum pernah ya. Nah, Belum pernah Kak. Belum pernah. Maka di sini mau kenalin sedikit ya tentang apa itu bimbingan kelompok. Jadi di sini bimbingan kelompok itu merupakan suatu layanan yang dilakukan bersama-sama secara berkelompok dengan tujuan menambah informasi dan wawasan baru sesuai dengan topik yang dibahasnya. Nah, selain itu bimbingan kelompok ini juga dapat melatih kita dalam menerima dan menyampaikan pendapat di depan umum. Nah, sampai sini gimana teman-teman, bisa dipahami? Bisa dipahami Kak. Bisa Kak. Oke, dilanjut ya. Di sini kakak berperan sebagai pimpinan kelompok yang akan memimpin berjalannya kegiatan ini. Dan kalian di sini berperan sebagai anggota kelompok yang harus berpartisipasi mengikuti kegiatan ini dari awal sampai selesai. Nah, karena masih dalam masa pandemi seperti ini, kita dihimbau untuk menjauhkan kerumunan, maka bimbingan kelompok kali ini kita adakan melalui via Zoom ya. Sampai di sini bisa dimengerti teman-teman? Bisa dimengerti Kak. Baik, dilanjut ya. Nah, dalam kegiatan ini juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, teman-teman secara sukarela mengikuti kegiatan ini tanpa adanya paksaan dari siapapun. Selanjutnya, teman-teman juga harus terbuka dalam menerima dan menyampaikan
pendapat. Nah, jika ada sesuatu yang bersifat pribadi, teman-teman harus sepakat untuk menjaga kerahasiaannya supaya tidak menyebar kepada orang lain di luar kelompok ini. Nah, selain itu teman-teman juga diharapkan mengikuti kegiatan ini sesuai dengan aturan dan norma-norma seperti yang sudah Kakak sebutkan sebelumnya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Kak. Tidak mau Tidak Kak. ada, Kak. Oke, baik. Kalau tidak ada, berarti semuanya sudah paham ya. Nah, supaya suasananya tidak tegang, gimana kalau kita main game dulu? Game seperti apa, Kak? Game yang Mungkin dari teman-teman ada yang punya saran nggak untuk gamenya? Ada, Kak. Iya, Ratu. Nama permainannya tebak judul lagu. Oh, gimana tuh cara mainnya? Cara mainnya tuh satu kelompok itu ada 2 orang. Satu orang tugasnya itu buat ngejelasin atau ngedeskripsiin tentang lagu itu. Nah, yang satunya lagi tugasnya buat nebak lagu itu. Udah. Oke, gimana teman-teman? Paham nggak sama permainannya? Paham. Paham, Kak. Oke, karena di sini ada 6 orang, kita bagi jadi 3 kelompok ya. Satu kelompok berisi 2 orang. Nah, kelompok 1 itu Ratu dan Rena. Kelompok 2 Nadia dan Alfi. Kelompok 3 Tasya dan Lika. Oke, mulai dulu dari kelompok 1 ya. Ya, Kak. Oke. Ini Rena tebak ya. Iya. Apa? Ulangi. Tepuk tangan. Lima. Balonku ada 5. Iya. Jalan ada 5. Sekarang lanjut kelompok 2. Oke, Kak. Yang peragain saya ya, Kak. Iya, Nadia. Oke, mulai ya. Naon nih? Hidung. Hidung gede. Gede. Panjang. Jerapah hidung. Gajah deh, gajah. Oke, Kak, udah. Benar, Nadia. Iya, bener, Kak. Gajah. Oke, sekarang kelompok 3. Oke Kak, aku yang ngadain ya, si Tasya yang nebak. Oke. Yang jelas ya. Ya, nih, gini. Tar dulu. Itu, Bang. bentar. Nggak Ulang kelihatan ya. mukanya. Mukanya nggak kelihatan. Ini muka. Lihat bunga. Lihat bunga. Tanaman. Oh, kebun, lihat kebunku. Ya, betul ya. Yeay. Nah, sekarang permainannya udah selesai. Gimana teman-teman, udah lebih rileks belum? Udah, Udah, Bang. Kak.
Alhamdulillah kalau gitu berarti kita semangat ya buat mengikuti bimbingan kelompoknya. Semangat. Iya. Oke, baik teman-teman, kakak mau tanya nih sekali lagi ya, apa kalian siap untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir? Siap, Kak. Baik, kalau siap, nah seperti yang sudah kakak jelaskan ya, tadi kita akan berdiskusi mengenai suatu topik. Nah, topik kali ini itu adalah kenakalan remaja. Dalam lebih jelasnya lagi, itu penyalahgunaan narkotika. Nah, buat teman-teman semua, apakah teman-teman udah siap untuk melanjutkan ke tahap yang selanjutnya? Siap, Kak. Siap, Kak. Oke, nah sekarang kita beralih ke tahap inti ya, di mana kita akan membahas topik kenakalan remaja atau penyalahgunaan narkoba. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih tentang kenakalan remaja. Nah, siapa yang tahu apa itu kenakalan remaja? Lika ya, ya silakan Lika. Menurut yang pernah saya baca, kenakalan remaja itu perlakuan dari seorang remaja atau beberapa remaja, tapi dia menyimpang, Kak, yang menyimpang. Oke, selanjutnya. Saya Kak izin menjawab. Ya, silakan. Kalau menurut saya kenakalan remaja itu remaja yang melakukan tingkah laku yang melanggar norma-norma, Kak. Oke, bagus sekali. Yang lainnya siapa lagi yang ingin menjawab? Menurut saya kenakalan remaja itu perilaku yang mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku. Oke, selanjutnya. Saya, Kak. Kalau menurut saya kenakalan remaja itu perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang-orang sekitarnya. Ya, selanjutnya ada lagi yang ingin menjawab? Saya, Kak. Ya, Nadia silakan. Kalau menurut saya, kenakalan remaja itu perilaku negatif remaja yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, Kak. Ya, lalu siapa lagi yang ingin menjawab? Saya, Kak. Ya, Tasya silakan. Menurut saya, kenakalan remaja itu perbuatan yang melanggar hukum. Ya, bagus sekali teman-teman. Terima kasih ya atas pendapatnya. Nah, benar nih yang udah disampaikan teman-teman semua, bahwasannya kenakalan remaja itu adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja dengan melanggar peraturan atau norma-norma yang berlaku yang dapat merugikan dirinya sendiri ataupun orang-orang sekitar. Yang pastinya perilaku tersebut itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, menurut kalian apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja itu bisa terjadi? Kurangnya perhatian, Kak, karena kenakalan remaja itu terjadi karena kurangnya perhatian, karena masa remaja itu masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Jadi perhatian dan bimbingan dari orang tua ataupun lingkungan sekitar itu sangat penting. Oke, baik. Selanjutnya. Saya, Kak. Kalau menurut saya sih karena dia nggak bisa mengontrol diri, Kak. Jadi dia nggak bisa bedain mana yang baik sama yang nggak baik. Oke. Siapa lagi? Saya, Kak.
itu kenakalan remaja itu bisa juga karena pengaruh lingkungan sekitarnya, lingkungan rumah sama lingkungan. Oke, benar. Selanjutnya, benar ya yang dikatakan teman-teman bahwa faktor kenakalan remaja itu bisa dari kurangnya perhatian dan kasih sayang. Nah, bisa juga dari kurang bisa dalam mengontrol diri atau emosinya. Bisa juga karena faktor lingkungan sekitarnya yang tidak baik, karena kualitas lingkungan juga mempengaruhi pergaulan atau pertemanan anak tersebut ya. Nah, ada lagi nggak yang ingin menambahkan nih? Saya, Kak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, kualitas iman seseorang juga sangat berpengaruh. Soalnya kan semakin kita dekat dengan Tuhan itu semakin sulit juga buat terpengaruh orang lain atau hal buruk. Nah, iya betul. Ada lagi yang ingin menambahkan? Cukup, Kak. Kayaknya nggak ada. Oke, baik. Nah, sekarang kamu mau tanya nih, kenakalan remaja itu kan banyak ya macam-macamnya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan macam-macam kenakalan remaja? Saya, Kak. Ya, Nadia silakan. Menurut saya macam-macam kenakalan remaja itu seperti bolos sekolah, tawuran, sama mencuri, Kak. Ya, betul. Selanjutnya siapa lagi? Sekolah, Kak. Oke. Menurut saya kenakalan remaja itu bullying juga termasuk, Kak. Iya, betul. Selanjutnya siapa lagi? Saya itu Ya, silakan. apa pergaulan bebas Kak, sama apa lagi ya, penyalahgunaan narkotika. Nah, iya semuanya betul ya yang dikatakan teman-teman tadi. Selain itu, sebenarnya masih banyak lagi macam-macamnya. Tapi hari ini kita hanya akan membahas salah satunya saja, yaitu penyalahgunaan narkotika. Nah, kalian pasti udah dengar kan apa itu narkotika? Sudah, Kak. Sudah. Nah, siapa yang tahu narkotika itu apa? Saya, Kak. Ya, silakan. Narkotika itu obat penenang atau pereda sakit yang mana penggunaannya itu atas dosis dari dokter atau pengawasan oleh dokter. Ya, betul. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Saya, Kak. Ya, silakan. Jadi narkotika itu obat yang mempengaruhi tubuh, terutama otak. Soalnya menyebabkan gangguan kesehatan, kayak misalkan fisik, psikis, memberi efek halusinasi, dan ketergantungan. Ya, benar sekali ya. Jadi narkoba itu atau bisa disebut juga nafza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. Nah, itu tuh adalah obat yang jika diminum, dihisap, ditelan, disuntikan, bisa berpengaruh kepada kinerja otak yang bisa memberikan efek mimpi atau halusinasi dan rasa nyaman. Nah, obat ini juga nggak bisa sembarangan dikonsumsi, harus dengan pengawasan dokter. Tapi banyak sekali nih orang yang menyalahgunakan narkotika ini dan sudah merambah ke segala lapisan masyarakat termasuk ke remaja, ke usia-usia remaja. Nah, yang lainnya masih ada yang ingin menambahkan? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Baik, kalau begitu kita lanjut ya. Nah, rata-rata sasaran penggunaan narkoba ini tuh usia pelajar, yaitu berkisar 11 sampai 24 tahun. Akibatnya generasi muda yang akan meneruskan masa depan bangsa ini jadi rusak. Nah, kira-kira apa sih dampak negatif narkotika terhadap remaja? Apa yang ingin jawab? Saya, Kak. Ya, silakan. Adanya perubahan dalam sikap dan kepribadian. Jadi mereka itu buat orang-orang yang nyalahgunain narkotika itu jadi kayak
cepat marah dan mudah tersinggung. Nah, ya, selanjutnya siapa lagi? Tidak ada, Kak. Saya, Kak. Oke, silahkan. Menggunakan narkotika itu bisa menjadi malas, tidak disiplin, tidak peduli lagi dengan nilai-nilai pelajaran, sering bolos sekolah. Ya, betul. Siapa lagi yang ingin menjawab? Saya, Kak. Ya, silahkan. Kalau menurut saya dampak negatif narkoba bagi remaja itu cenderung melakukan tindakan kriminal, Kak, seperti berkelahi, mencuri, dan lain-lain. Ya, benar sekali ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti itu kan otomatis kesehatan juga jadi menurun ya. Nah, gimana nih? Yang lainnya masih ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada, kayaknya udah cukup. Oke, baik kalau gitu. Menurut teman-teman gimana nih? Apa aja yang bisa dilakukan untuk menghindari narkotika ini? Ya, silakan Lika. Ya, jadi kalau menurut saya, Kak, ya, mengetahui dampak buruk dari narkotika ini sendiri itu, kalau kita udah tahu nih dampak buruknya, kan dia nggak baik dan buruk. Jadi kita juga enggan gitu buat mengenal aja males, apalagi pakai gitu kan. Gitu aja sih, Kak, makasih. Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Jadi kita harusnya kan bisa membedain ya mana yang benar, mana yang salah. Kita bisa memilih pergaulan yang baik dan menjauhi yang apa yang bisa mengantarkan kita menggunakan narkotika itu sendiri. Jadi menghindari buat keluar malam-malam, terus keluar di tempat-tempat yang sepi gitu. Iya, baik. Selanjutnya, bagaimana dengan yang lain? Ada yang ingin berpendapat lagi? Saya, Kak, Ya, bisa dengan melakukan kegiatan atau organisasi yang positif seperti berolahraga, mengikuti kegiatan, berkumpul bersama keluarga. ya betul. Selanjutnya siapa lagi? Saya, Kak, ingin menambahkan Ya, sebisa silakan. mungkin menyelesaikan masalah sendiri. Jangan sampai ngejadiin narkotika itu sebagai pelarian. Ya, selanjutnya siapa lagi? Saya, Kak. Silakan. Jadi kalau bisa jangan sekali-kali mencoba narkotika, soalnya narkotika itu mempunyai efek ketergantungan. Jadi kalau misalkan kita udah coba sekali itu bakal susah banget buat berhentinya. Ya, siapa lagi yang ingin menambahkan? Saya, Kak. Ya, silakan. Kalau menurut saya itu selalu ingat bahwasanya ada ancaman hukum, Kak, jika kita menyalahgunakan narkotika. Ya, baik teman-teman. Semua jawabannya benar ya. Nah, teman-teman, terima kasih atas keberanian teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Semoga kalian bisa menerapkan di kehidupan dan dihindari dari hal-hal yang buruk ya. Amin. Amin. Nah, baik teman-teman, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, kakak mau tanya dulu ya ke kalian. Kakak mau minta kalian untuk menyampaikan pesan dan kesannya setelah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Ya, silakan dimulai. Siapa yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya? Saya, Kak. Ya, Pesan silakan. dan pesannya, saya senang sekali mengikuti kegiatan ini karena ini pertama kalinya saya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, Kak. Ya, siapa lagi? Saya, Kak. Silakan. Pesan dan kesannya setelah saya mengikuti kegiatan ini sangat bermanfaat, bisa juga menambah informasi dan wawasan saya. Iya, siapa lagi yang ingin pendapat? Saya izin menambahkan, kalau buat saya pribadi,
jadi berani dalam menyampaikan pendapat di depan umum. Ya, siapa lagi nih? Saya Kak, menurut saya dengan mengikuti kegiatan ini, kegiatan yang seru ini sekaligus sangat bermanfaat untuk saya karena saya bisa bermain sekaligus menambah ilmu. Ya, ada lagi Kak yang ingin menyampaikan? Saya Kak. Silahkan. Karena bisa mengisi waktu luang saya Kak di rumah. Oke. Siapa lagi? Saya Kak, izin menjawab. Ya, silakan. Kalau saya kurang lebih sama aja Kak, sama teman-teman yang lain, dapat informasi yang banyak juga, yang baru juga dari Kakak. Ya semoga kedepannya ada bimbingan lagi Kak, kayak gini. Alhamdulillah, kalau begitu Kakak juga ikut senang ya mendengarnya. Nah, baik, kalau gitu Kak kira cukup sampai di sini bimbingan kelompok kita hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya teman-teman. Baik, Kak. Baik Kak. Semoga di lain waktu kita bisa melakukan kegiatan bimbingan kelompok lagi. Terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah meluangkan waktu dan sudah berperan aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari kegiatan hari ini ya. Oh ya, sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik teman-teman, kalau cukupkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Makasih ya Kak. Terima kasih ya Kak. Friends.